Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Laki.ms. Hari ini kita lihat dengan komunikasi dari seseorang yang kita dealkan. Insya Allah ini bisa resonate 90% dan menjadi nyata. Jangan percaya tarotnya, karena tarot bukan Tuhan ya. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energinya dia, seseorang yang mau komunikasi dengan kita ya. Page of Cups, Seven of Swords. Energinya lagi banyak energi negatif ya kalau aku lihat. Dan dia lagi mantau kamu. Jadi dia memang merasakan energi kamu tuh di badan dia, di diri dia gitu. Dan dia ngerasa ada keinginan dia untuk memanifestikan kamu lagi. Ya. Dia masih tertahan dengan satu energi pembayaran karma yang mana dia harus jalani ya, perjalanan toksiknya dengan orang-orang sekitarnya dia ya, entah itu keluarga ataupun pasangan barunya atau teman kerjanya. Ini penuh dengan energi negatif, hawa nafsu, amarah, dendam ya, dan prasangka buruk, hal-hal negatif. Dan di sini dia masih tertahan ya di dalam pembayaran karmanya. Ini bisa sampai 7 tahunan atau bisa lebih dari itu ya. Dan dia tersiksa karena orang-orang sekitarnya dia ternyata tidak bisa membantu dia, tidak bisa memberikan kebahagiaan buat dia ya. Dan aku ngelihat dia coba untuk bisa memanipulasi perasaan dia sendiri di dalam energinya. Jadi kayak dia ya mencari informasi tentang kamu dan dia mencari orang lain lagi ya untuk dijadikan cadangan dan jadikan batu loncatan ketika dia merasa tersakiti. Ketika dia merasa tersakiti ataupun dikhianati, jadi dia mencari batu cadangan lagi ya. Jadi memang dia energinya lagi penuh dengan misterius juga ya. Dan dia masih memantau kamu, masih mencari informasi tentang kamu. Aku ngeliatnya ya. Kita lihat situasinya dia selama no komunikasi. Empress, Ace of Swords, the Page of Wands, and the King of Cups. Ya, situasinya memang dia situasinya lagi mencoba mencari jati diri. Tapi dia juga mencari informasi kamu. Dia memendam perasaan penyesalan yang sangat mendalam, kekecewaan ya dari orang-orang yang dia jalani, ternyata tidak membawakan suatu kedamaian, satu kesuksesan buat diri dia. Dia mikirin kamu sih. Sebenarnya dia merasakan energi diri kamu yang membawa kedamaian. Sedangkan kamu di sini juga coba untuk memanipulasi move on dari dia. Ya, dia coba untuk bisa
berkomunikasi sama kamu secara spiritualnya, dan dia coba untuk bisa lari dari kenyataan, terutama tentang kejujuran ya, fakta gitu. Dia masih mendam perasaan ke kamu kok selama no komunikasi. Kita lihat perasaannya dia ke kamu selama no komunikasinya ya. Jadi tindakannya dia tuh selama no komunikasinya, ya dia mencoba fokus dengan dirinya tapi masih dengan sifat manipulasinya. Mencoba mencintai dirinya tapi penuh dengan kebohongan. Dan kayaknya sebagian dari dia nih ada yang mau putus dengan orang ketiga deh. Kita lihat perasaannya dia selama no komunikasi sama kamu. Tuh ya, Ten of Wands, sulit melepaskan. Ya, perasaannya dia ke kamu sulit melepaskan karena kamu istimewa. You are amazing. Dan dia ngelihat kamu seseorang yang penuh dengan kejujuran, optimis juga, walaupun hidup kamu sulit gitu ya. Kamu tetap berpikiran positif, sedangkan dia memanipulasi tentang kejujuran, tujuan hidup. Ten of Wands, Ten of Swords. Perasaannya nggak bisa dibohongin, dia masih bisa masih memikirkan kamu. Tuh. Walaupun dengan kalian sudah ending gitu, dia merasa masih ada kesempatan untuk kembali ke kamu, tapi masih ragu. Ya, ini bimbang nih. Hidup dia setelah ending dengan kamu, ada yang sebagian kehilangan pekerjaan, kehilangan kontrol juga, sehingga kehidupannya menjadi morat-marit. Perasaannya sulit melepaskan kamu. Ya, Ten of Wands, Ten of Swords. Ya, perasaannya dia terpukul sendiri. Ya, karma buruk buat dia. Karena dia mengkhianati ketulusannya kamu. Tapi dia coba untuk bisa jalani dengan orang ketiganya, walaupun ya dengan rasa yang tidak menyenangkan gitu ya. Kita lihat ya, the Page of Cups-nya. Tertekan, terpaksa membawa semua hasrat dia, pada akhirnya menjadi dilema buat dia sendiri. Karena dia mengkhianati kebaikan kamu, kedamaiannya kamu, ketulusannya kamu, ya. Pada akhirnya dia terkhianati sendiri. Sedangkan kamu di sini mencoba berdamai, walaupun perjalanan hidup kamu sulit untuk meraih kesuksesan, tapi kamu yakin di mana kamu mencoba berdamai, ya, walaupun perjalanan hidup kamu tuh tersiksa karena banyaknya pengkhianatan, akan ada keberhasilan kamu raih. The Death. The Death and the Nine of Pentacles, Four of Wands. Dia mau balik ke kamu karena dia ngelihat kamu sudah bisa merawat diri, bahkan juga
sudah berdamai gitu ya. Dia coba untuk bisa memperbaiki dirinya dia dulu, pondasi hidupnya, ya, terutama tentang keuangan, karir. Setelah ending dari kamu nih, dia lagi mencari cara gimana untuk bisa sukseskan lagi pondasi hidup dia. Jadi energinya dia nih lagi disabotage juga ya dengan orang ketiganya, dikhianati juga. Maka dia terbunuh dengan ya permainan dia sendiri yang sudah mempermainkan kamu. Seven of Swords. Queen of Wands. Seven of Cups. Queen of Cups. See? Dia pikir orang ketiganya ini spiritualnya akan sama dengan kamu. Ya, yaitu mudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi ternyata sulit ya sekarang. Dan dia coba untuk bisa memanipulasi kebaikannya kamu, yaitu dari cara kamu berdoa, dari cara kamu memaafkan seseorang, dari cara kamu melupakan suatu masalah. Tapi kamu juga optimis apa yang kamu cita-citakan akan terwujud. Ini ya, cara berpikirnya kamu itu membuat dia ya ingin memanipulasi, memanfaatkan kebaikannya kamu, keberuntungannya kamu. Ya, dan ternyata orang ketiganya tidak bisa seperti kamu. Berbeda. Kita lihat the High Priestess. Orang ketiganya yang memakai ilmu hitam atau dengan niat buruk. Ya, contoh gini. Dia walaupun pakai Quran ataupun pakai jalan putih gitu ya, tapi niatnya dia ingin menghancurkan rumah tangga orang. Ya, ingin mengambil hak orang. Ya tetap aja itu tidak akan bahagia dengan baik. Akan diakhiri dengan pengkhianatan juga. Ya, atau kehancuran juga. Jadi energinya dia nih memang dibikin sama orang ketiga nih biar selingkuh terus. Jadi kamunya ragu untuk menerima dia. Dan orang ketiganya ini tahu kalau orang yang kamu dealkan ini tukang petualangan. Ya. Suka warawiri, suka kebebasan. Situasinya dia tuh mencoba mencari jati diri. Keadaannya ya. Selama no komunikasi dia juga nyari informasi tentang kamu. Kita lihat The Empress. Tuh, karena kamu membawa kedamaian, kamu orangnya juga tenang, diajak ngobrol, walaupun dalam keadaan marah, emosional, kamu tidak yang langsung gegabah prasangka buruk atau berkata buruk gitu loh. Benar-benar pembawaannya tenang. Ya, dan kamu membawa keberuntungan. Dan dia baru sadarin hal itu setelah benar-benar pisah dan no contact sama kamu. Ya, kamu membawa keberuntungan, bawa energi spiritual positif dan memberikan suatu keberkahan. Ya, berupa keuangan, materi ataupun hidayah ya, kayak talenta gitu ya.
Ketika kamu memutuskan ya untuk tidak komunikasi sama dia, kamu memutuskan untuk mencintai dirimu sendiri, ya, dia menyesal, kecewa. Ya, karena kamu menjujurkan, ya, kamu kecewa atas ketulusan kamu dibalas dengan kekacauan, dengan adanya orang ketiga. Itu yang kamu katakan ke dia. Makanya sama no komunikasi, dia mencoba mencari jati diri juga, tapi dia juga mencari informasi kamu. Ya, cara kamu move on, memanipulasi perasaan kamu sendiri juga ke dia. Dia tahu kamu masih ada rasa ke dia. Dia tahu itu. Dan dia melihat kamu potensial itu sangat besar. Salah satunya yaitu energi spiritual yang kamu miliki ini membawa hal positif. Tapi kamu masih bisa memberikan kejelasan tentang ketulusan cinta. Ya, kamu juga jujurkan kalau kamu kecewa, menyesal, ya, ketulusan kamu dimainkan oleh dia karena adanya orang ketiga. Tuh, semua karena kebodohannya dia. Ya, yang dia lakukan ya tadinya demi pekerjaan, egonya dia, ya, demi karirnya dia, demi pekerjaannya dia, ya tuh. Karena dia merasa, oh ini kesempatan hanya sekali, jadi dia mencoba meninggalkan kamu tanpa memikirkan efek kamu sakit hati, kamu terluka, kamu tersiksa, ya. Dan dia pun masih ada janji sama kamu yang belum dia tepati, yang belum dia buktikan. Yaitu salah satunya ya memberikan rezeki dari kerjanya dia yang dia kejar. Jadi kayak gini, ya udah gue kejar dulu nih cita-cita gue. Tak kalau kita bersama gue akan memberikan apa yang lo mau. Ini janjinya ke kamu. Sedangkan kamu di sini sudah komitmen ya untuk suksesan diri kamu sendiri, sedangkan dia masih banyak memberikan janji-janji dengan orang-orang. Ini sifat kebebasan dia inilah yang membuat dia terbunuh pada akhirnya. Kita lihat Ten of Wands-nya, dia sulit lepas dari karma buruk ya. Kalau dia masih mempertahankan ya tentang lepas dari tanggung jawab. Ten of Wands. Seven of Pentacles, Four of Cups, and the King of Swords. Tertekan karena dia memberikan banyak janji untuk orang-orang. Ya, dia coba untuk bisa mengontrol, kendalikan harapan orang lain tuh di dia. Jadi dia merasa dipentingkan. Ya, dan dia kecewa sendiri. Sehingga dia merasa tertekan pada akhirnya. Ya, terbebani dengan ya sifat manipulasinya dia sendiri. Ingin memperbaiki kebahagiaannya sama kamu karena adanya orang ketiga, ini masih dia pikirkan, belum dia lakukan. Terlalu banyak berpikir sehingga telat, ya, telat untuk memperbaiki. Makanya dia tertekan dalam pembayaran karma. Ini bisa sampai 10 tahun atau 20 tahun bahkan puluhan tahun ya. Bisa sampai ke anak cucu cicit nantinya. Kita lihat Ten of Swords-nya. Tuh, aku bilang ini apa? Bisa ke anak cucu cicit loh. Jadi dia memang ada rasa ketakutan juga ya. Sekarang dia coba untuk mengamati kebahagiaan dan kesuksesannya. Dia tuh harus dengan spiritual. Salah satunya ya dia harus menerima tentang awakening spiritual, yaitu pengkhianatan, tersakiti, tersiksa. Ya.
Dan ya di sini memang dia masih mengejar hawa nafsu ya. Hawa nafsu kebebasan. Oke. Selama no communication, banyak keraguan, hidupnya penuh dengan kebimbangan, kebahagiaannya juga tidak seimbang, selalu memberikan sakit hati, ya, entah itu secara materi ataupun secara perasaan, dan masa depannya dia ini akan selalu dirundung tentang triparty, ya. Jadi masa depannya itu akan penuh dengan luka. Kenapa? Ya karena dia masih memendam hawa nafsunya dia yang berlebihan. Dia masih mengikuti hawa nafsunya dia. Jadi dia masih belum bisa memperbaiki dirinya secara cepat ya. Terlalu lambat sehingga bisa saja telat untuk memperbaikinya. Ini masih mengejar hawa nafsu ya, selama no communication. Kebebasan. Dan orang ketiganya juga tahu kalau dia itu ya sukanya kebebasan. Kalaupun dia pengen sukses lagi ya dia harus membayar apa yang dia tanam. Walaupun perjalanannya ini membuat dia tertekan, membuat dia tersiksa. Dan dia harus belajar dengan legowo, belajar dengan dewasa. Selama no komunikasi. Kamera, reminiscings, keepsake, perception, learn from the past, make memories, addictions, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraints, with grill with a snake. Ya dia masih dengan orang-orang yang berenergi toksik ya. Dan dia masih mencari kebahagiaan dengan ya kehadiran seseorang. Jadi dia nggak bisa kesendirian. Ya dia ibaratnya kesepian lah, dia nggak bisa kalau hidup sendiri berlama-lama. Selama no komunikasi, mengenang dan masih berpandangan kalau ternyata lebih bahagia dulunya dibanding sekarang. Di sini dia coba untuk belajar tentang masa lalu, tapi dia tetap memantau kamu, mengenang kamu. Ya. Dan dia mencari informasi tentang kamu juga. Wishing. See? Tadi aku bilang apa? Dia masih mengejar hawa nafsu. Karena di sini ada the lost beauty and difference. Complicated. Selama masih hidup dengan masalah, dia terperang dan hawa nafsunya dia sendiri, bahkan dari orang lain juga, ya. Dan dia terkungkung, ibarat tuh terperangkap, terpenjara jiwanya. Dan selama no communication ya jadi complicated, nggak jelas hidupnya, ya. Dia nggak bisa membedakan mana yang tulus, mana yang palsu, dan dia tidak bisa membedakan kecantikannya dari hati atau dari wajah, body gitu ya yang dia lihat. Karena bagi dia yang membuat dia membangkitkan hawa nafsu itu bagi dia adalah yang tercantik, yang terganteng, yang terbaik gitu. Ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe. Dia masih berharap ya. Berharap untuk bisa kembali lagi pada kenangan di masa lalu dengan kamu. Oke?
So, aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. And jangan percaya tarot 100% ya, nggak boleh ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.